Halo. Siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, gitu kan. Menurut saya Petrina terdiri dari TIB ini mewawancarai dulu tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Sebelum mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Romo mengetahui tentang wawasan Nusantara? Ya, lumayan. Gimana? Jadi sedikit saya menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Oke. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Jadi di sini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari pengertian tersebut, menurut Romo, apakah kaum remaja khususnya mahasiswa saat ini sudah cukup memahami atau menyerapkan tentang wawasan Nusantara? Menurut saya, melalui sarana pendidikan, pertama ya, sarana pendidikan, pelajar, mahasiswa dihantar untuk memiliki wawasan Nusantara. Artinya ada tema-tema di dalam pelajaran atau perkuliahan yang mengajak para pelajar, mahasiswa untuk punya paham tentang bangsa ini, Nusantara, ya, yang memiliki keanekaragaman latar belakang, budaya, wilayah, dan lain sebagainya. Jadi melalui pendidikan, para pelajar, mahasiswa mulai memiliki kesadaran tentang itu. Tidak hanya kesadaran, tetapi juga pemahaman, memiliki wawasan yang luas, dan saya kira juga sampai cara pandang mereka sebagai pelajar, mahasiswa di dalam melihat Nusantara ini yang memiliki beraneka ragam kekayaan di dalamnya. Maka saya kira kalau disebut melalui pendidikan sudah ada sarana-sarana seperti itu, ya para pelajar, mahasiswa sudah cukup punya pemahaman tentang hal itu. Berikutnya ada yang kedua, menurut Romo seberapa penting wawasan Nusantara ini bagi mahasiswa? Sangat penting, karena kita hidup di bumi Nusantara ini. Bagaimana kita bisa mencintai dan bangga terhadap Nusantara ini kalau kita tidak mengenali dan mengembangkan serta menumbuhkannya? Melalui kita bisa mencintai, mengembangkan, menumbuhkan, kalau tidak punya pemahaman yang baik terhadap Nusantara ini. Nah, kalau kita punya pemahaman yang baik, maka kita bisa menumbuhkan rasa cinta itu terhadap bangsa, lalu menumbuh kembangkannya dengan positif. Saya kira itu sangat penting ya, untuk para mahasiswa dan juga para pelajar. Contoh paling konkret adalah bahwa para mahasiswa menyadari punya latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain, dan perbedaan itu dipersatukan di dalam kebinekaan. Ini kan pemahaman yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para pelajar, para mahasiswa atau warga negara Indonesia. Maka itu bisa menjadi sarana bantu kita untuk menumbuh kembangkan wawasan Nusantara kita, secara khusus para mahasiswa. Di sini kan banyak ya perbedaan, tetapi dengan adanya paham yang baik, wawasan yang luas tentang Nusantara ini, lalu kemudian yang dipondasikan dengan ideologi, landasan, dasar hukum yang benar yang dikembangkan di Indonesia, itu membantu kita untuk benar-benar menjadi warga negara yang baik di Indonesia. Baik, yang berikutnya,
Berdasarkan konsep dan urgensi wawasan Nusantara, kami memilih satu contoh kasus tentang kerusuhan antar kelompok mahasiswa NTT dan Papua di Sleman, Yogyakarta tahun 2022 yang disebabkan oleh isu-isu yang memecah belah. Menurut Romo, sebagai akademisi, apakah Romo memiliki saran agar wawasan Nusantara tidak hanya menjadi teori, tetapi menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak mahasiswa ke depannya supaya kejadian serupa tidak terulang? Satu, saya pernah mengikuti di SMA ya, ada penanaman nilai wawasan kebangsaan. Jadi anak diajak untuk mengenal kekayaan di tengah perbedaan yang ada di Indonesia. Lalu kita diajak untuk punya cara pandang yang positif terhadap perbedaan itu, lalu diajak pula untuk tahu bagaimana kita mengaplikasikan diri di dalam perbedaan-perbedaan itu melalui wawasan kebangsaan. Jadi ada teori, lalu kemudian kita diajak untuk berpraktek. Prakteknya itu dengan cara diskusi bisa lintas iman, bisa diskusi antar kelompok gitu ya. Ini menjadi salah satu media untuk membangun wawasan Nusantara yang sungguh-sungguh universal, inklusif ya, terbuka satu dengan yang lain. Lalu contoh-contoh yang praktis lainnya untuk menumbuhkan rasa pemahaman yang benar terhadap Nusantara ini, lalu di tengah situasi yang tadi disebutkan sebagai kasus, yang bisa dilakukan adalah membangun jejaring yang luas ya, di dalam pola dialog terbuka, dialog kehidupan gitu ya, Jadi jejaring dengan berbagai macam aspek, latar belakang, bekerja sama dengan siapapun ya, untuk kebaikan bersama, lalu membangun dialog yang sungguh-sungguh mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, bukan mempersoalkan tentang perbedaan latar belakang atau paham gitu ya, doktrinal gitu, tidak, tetapi bagaimana membangun dialog yang sungguh-sungguh semakin memartabatkan manusia di dalam kebersamaan. Maka bisa dilakukan dengan dialog kehidupan, dialog karya. Dialog kehidupan ya ada sharing kehidupan. Misalnya saya Katolik, ada Muslim, Hindu, Buddha, mungkin ada dari suku Jawa, suku Batak dan sebagainya. Sharing tentang kehidupan. Atau dialog karya itu bisa melalui kegiatan-kegiatan bersama. Contoh paling konkretnya misalnya ya di desa-desa itu ada misalnya ya gotong royong ya, paling sederhana. Kalau di tingkat mahasiswa ya bagaimana dialog karya itu bisa dikembangkan di dalam pola seni budaya yang mengangkat nilai-nilai dan isu-isu sosial untuk kita bisa mencari solusi atau kemudian terobosan-terobosan baru sebagai sarana untuk membangun kesatuan sebagai sebuah bangsa. Saya kira dialog-dialog karya seperti itu ya bisa dilakukan. Itu sebagai contoh. Nah mungkin melalui kasus itu ya kita bisa memastikan itu berefleksi diri. Bagaimana kita membawa kekasan kita, yaitu budaya, latar belakang, suku, agama, dengan baik dan bijak ketika berjumpa dengan latar belakang, budaya, agama, ras yang berbeda. Nah, ketika masing-masing itu mampu membawa diri dengan bijaksana, dengan baik, dengan wawasan yang inklusif, yang terbuka, saya yakin mengurangi adanya gesekan-gesekan di dalam kelompok tertentu, konflik antar suku, antar golongan. Saya kira bisa diminimalisir ketika masing-masing membawa diri dengan baik dan benar. Saya kira itu. Terima kasih.